Ini kan? Lah. Menurut perspektif adat Minangkabau tentang kehidupan anak. Lanjutan 2. Mama adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. Sado laki-laki dalam suku atau kaum ibu berstatus sebagai mama, dan tentu saja mama yang terdekat adalah saudara laki-laki kandung dari ibu. Dalam kehidupan suku, mama bertugas menjaga dan mengawasi penggunaan artu pusaka tinggi dalam kaum atau suku tersebut. Salah satu mama yang dituakan biasanya diangkat sebagai penghulu atau pimpinan suku. Dengan demikian, anak-anak di Minangkabau berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab dua laki-laki yang berbeda fungsi sosial. Bapa bertanggung jawab dalam pengasuhan anak sepanjang harta pencarian atau pusaka atau ratu pusaka rendah itu mestinya. Dan mama bertanggung jawab dalam pengasuhan sepanjang ratu pusaka tinggi. Kondisi itulah yang kemudian melahirkan mamangan adat. Anak dipangku kemanakan dibimbing. Bagi anak lelaki di Minangkabau, kelak setelah ia dewasa, ia dituntut untuk menjalankan peranannya sebagai bapa dalam keluarga intinya dan sebagai mama dalam keluarga sukunya. Hidup dalam jaminan ratu pusaka tinggi dan ratu pusaka rendah, serta diasuh oleh dua laki-laki yang berbeda fungsi sosial, bapa dan mama. Idealnya kehidupan anak dalam suku Minangkabau berada dalam kondisi yang aman dan penuh dengan pengasuhan. Mereka memiliki banyak jenis keluarga yang bersifat saling melengkapi dalam dunia keluarga kecilnya dan di sisi lain dalam dunia keluarga besar atau suku. Anak tidak hanya tumbuh dengan ketersediaan materi, tetapi juga tumbuh dalam kondisi psikologis yang memadai melalui perhatian yang datangnya tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari keluarga besarnya. Dalam dunia anak Minangkabau ada 3 lingkungan keluarga yang mereka nikmati. Pertama, dalam keluarga kecilnya, di mana peran orang tua lah yang sangat penting dan menentukan kehidupan anak di masa depan. Keluarga kedua adalah keluarga besar suku ibunya. Ikulah kehidupan keluarga yang besar ikulah kehidupan keluarga besar sang anak. Anak hidup dalam kebersamaan dari pihak ibu, di mana perhatian juga akan didapatkan tidak hanya dari mama tapi juga anggota perempuan lainnya dalam suku tersebut. Anak perempuan memperoleh kepemilikan harta pusaka tinggi dari keluarga itu. Demikian pula dengan peran pengawasan terhadap harta pusaka tinggi itu diturunkan kepada anak laki-laki. Di samping itu, keberlangsungan tradisi atau adat istiadat Minangkabau sangat tergantung dari keluarga besar suku ibu itu. Pewarisan adat istiadat Minangkabau terjadi dalam lingkup keluarga besar itu, di mana kelestarian sangat ditentukan dengan bagaimana sukses si pewarisan tradisi antar generasi terjadi. Dalam keluarga besar ikulah tradisi itu diwarisi dari generasi ke generasi. Keluarga ketiga dalam kehidupan anak di Minangkabau adalah keluarga besar suku bapa. Hubungan anak dengan keluarga suku bapa adalah hubungan yang badunsana. Keluarga suku bapa disebut dengan panggilan induk bako. Sedangkan sang anak di keluarga besar suku bapa disebut dengan anak pisang. Kehidupan anak di keluarga bako adalah sesi kehidupan anak yang penuh dengan manja dan
senangan. Seringkali anak maraso sangat sanang berado di keluarga baku karena selalu penuh perhatian. Dalam keluarga besar suku bapak, pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis anak juga terpenuhi. Bagi anak perempuan, asuhan dan pendidikan terutama mengenai adat istiadat juga diperoleh dari keluarga baku. Harapan ke depan, fungsi dan peran baik dari artu pusako dan tugas laki-laki sebagai bapak dan mama dapat senantiasa berjalan sebagai mana mestinya, sebagaimana tuntutan adat Minangkabau, sehingga anak-anak di Minangkabau senantiasa tumbuh dan dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Indak kita pungkiri munculnya banyak tokoh Minangkabau yang tidak lapih dari fungsi-fungsi tersebut. Kalau sudah longgar, mari kita perkuat fungsi dan peranan tersebut sehingga anak-anak Minangkabau tidak jatuh dalam krisis kehidupan anak-anak seperti munculnya anak jalanan, pengemis, hingga kekerasan terhadap anak tidak terjadi dalam kehidupan anak Minangkabau karena dibentengi oleh sebuah aturan adat yang kuat.